pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Satu TPS. Spirit dari tema tersebut menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga kolaborasi yang telah terbentuk selama ini. Selamat pagi dari Bukit Ulio Indah. Warta Cape Town pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau memetakan 11 TPS rawan di wilayah hukumnya yang terletak di Kecamatan Kepulauan. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-482 diharapkan menjadi semangat untuk berkolaborasi demi kemajuan Kota Bau-Bau. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Selasa 17 Oktober 2023. Bersama saya, Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau memetakan 11 TPS rawan di wilayah hukumnya yang terletak di Kecamatan Kepulauan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Kepolisian Resort Polres Bau-Bau telah memetakan 11 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah hukumnya yang masuk kategori rawan. Ke-11 TPS tersebut paling dominan di Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan. Kepala Bagian Operasi Kabak Ops Polres Bau-Bau, Kompol Herudin mengungkapkan TPS paling rawan saat pemilu lebih ke wilayah kepulauan, sedangkan di Kota Bau-Bau masih kategori aman. Meskipun begitu, pihaknya mengantisipasi dengan terus memantapkan persiapan jelang pemilu, salah satunya menggelar simulasi pengamanan agar para personil Polres Bau-Bau semakin mantap dan siap mengamankan jalannya pesta demokrasi nanti. Di samping itu membentuk posko Manta Brata serta tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Satu TPS. Kalau yang rawan, kalau yang aman sampai satu personil 2 TPS. Kalau yang aman, di pulau yang susah dijangkau. Oke. Pulau seperti di sebelah. Kalau untuk di dalam kota ini, Pak, ada kemudian Aman semua. dijelaskan Kabak Ops TPS rawan tersebut bukan karena daerahnya kerap terjadi kasus saat pemilu, namun dilihat dari eskalasi letak geografisnya yang jauh dari pusat kota dan aksesibilitas kepolisian di wilayah tersebut cukup memakan waktu. Polres Bau-Bau pun menyiapkan komposisi 1 personil 1 TPS di lokasi kategori rawan, sedangkan lokasi yang dianggap aman 2 TPS 1 personil. Jumlah anggota Polres Bau-Bau sejauh ini yang disiapkan untuk mengamankan pemilu sejumlah 300 personil, ke depan juga akan di-backup anggota TNI dan aparat pengamanan lainnya. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-482 dan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau ke-22 tahun ini diharapkan menjadi semangat untuk berkolaborasi demi kemajuan Kota Bau-Bau. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Spirit dari tema tersebut menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga kolaborasi yang telah terbentuk selama ini. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama DPRD Kota Bau-Bau menggelar rapat paripurna dalam rangka menyambut Hari Jadi Bau-Bau ke-482 dan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau ke-22 tahun 2023 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Senin 16 Oktober. Peringatan HUT Kota Bau-Bau atau lebih dikenal dengan Harwana Bau-Bau tahun ini mengusung tema Taposang, Tapekadei, Taporia Rohaka. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan, melalui tema ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau untuk berkolaborasi dengan akselerasi demi kemajuan Bau-Bau dengan tagline yang ditawarkan adalah kerja bersama. Spirit dari tema tersebut menjadi pengingat bagi kami untuk menjaga kolaborasi yang telah terbentuk selama ini dan membangun akselerasi dalam menuntaskan apa yang telah dilaksanakan pemerintah di bawah pimpinan Bapak Laude Ahmad Monianse. Terima kasih Pak Moni. Sebagaimana termuat pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan fokus untuk mewujudkan Bau-Bau sejahtera melalui 4 prioritas. Dikatakan keempat prioritas tersebut adalah penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, kedua percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya yang berdaya saing, ketiga pemantapan tata kelola pemerintahan,
kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. Dan yang keempat, pemerataan infrastruktur, konektivitas wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari berharap peringatan HUT Kota Bau-Bau tahun ini dapat menjadi momentum memperkuat peran pemerintah dan masyarakat di masa kini dan masa-masa yang akan datang sebagai titik epicentrum menyatukan daerah-daerah eks-Kesultanan Buton untuk melahirkan Provinsi Kepulauan Buton yang dicita-citakan bersama. Dengan semangat momentum Harwana Bau-Bau, mari terus bersinergi dan berkolaborasi, tapo sanu, tapo hamba-hamba, tapo daudaniaka, tokala penaliku tanah ulio. Rapat paripurna ini dihadiri oleh mantan kepala daerah, organisasi perangkat daerah, camat lurah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mengklaim operasi pasar yang dilaksanakan bersama Bulog selama hampir 3 minggu terakhir mampu menahan gejolak harga beras di pasaran. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Dari apa yang sudah kita amati, harga-harga sampai dengan hari ini tidak ada perkembangan harga yang signifikan seperti yang sebelum kita lakukan itu ada. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin Kota Bau-Bau mengklaim operasi pasar yang dilaksanakan bersama Bulog selama hampir 3 minggu terakhir mampu menahan gejolak harga beras di pasaran. Kepala Disperdagrin Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan, kenaikan harga beras di pasaran kini dalam kondisi stagnan atau terhenti, tidak seperti sebelum operasi pasar, di mana harga terus merangkak naik. Dari apa yang sudah kita amati, harga-harga sampai dengan hari ini tidak ada perkembangan harga yang signifikan seperti yang sebelum kita lakukan itu ada. Kalau kita perhatikan di pasaran, harga yang ada ini, kenaikannya tidak berangsur-angsur naik terus, tapi sekarang setelah ada operasi pasar, setelah kita perhatikan, harga-harga juga tidak seperti biasanya karena memang dilaksanakan operasi pasar beberapa hari terakhir ini. Jadi kita ini sudah hampir 3 minggu melaksanakan itu, sampai dengan akhir November mungkin kita perkirakan. Ali menyebut operasi pasar membuat pergerakan beras yang ada di tingkat distributor dan pengecer terhenti karena mayoritas masyarakat memilih berbelanja di operasi pasar dengan harga relatif murah. Dirinya mengakui operasi pasar memang mengganggu dinamika di pasar, tapi itu dilakukan untuk mengendalikan harga, pasalnya stok beras cukup dan proses distribusi tidak terhambat sehingga harga mestinya tidak naik signifikan. Saya pikir karena ketersediaan stok kita cukup banyak, kemudian distribusi barang tetap kita jaga, sampai dengan hari ini juga saya kira harga itu tidak ada pergerakan kenaikan mas, tapi dengan harga kenaikan sebelumnya seperti itu. Saat ini kata Ali, untuk beras premium di tingkat pengecer dijual dengan harga Rp14.800 per kilogram. Kemudian beras medium seharga Rp12.000 per kilogram. Meski begitu kata Ali, sejumlah pengecer yang menjadi mitra Bulog hari ini menjual beras di pasar seharga Rp10.500 per kilogram. Beras tersebut disalurkan Bulog kepada pengecer sebagai salah satu upaya juga untuk menstabilkan harga beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau selenggarakan Pasar Pangan Murah 16 dan 17 Oktober dalam memperingati Hari Pangan Sedunia. Selengkapnya, kembali Ode Nurliani melaporkan. Di bawah teriknya matahari siang tak menyurutkan semangat ratusan emak-emak untuk berebut pangan murah yang disediakan pemerintah lewat sejumlah distributor seperti Bulog di pelataran kampus TAI Kota Bau-Bau. Aneka sembako murah tersebut dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia setiap 16 Oktober. Rata-rata para pengunjung berbelanja beras dan minyak goreng kemasan yang dibanderol dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg dan Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan 1 liter. Tak hanya beras, Dinas Pertanian menyediakan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat hasil petani lokal. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Muhammad Rais mengungkapkan pasar pangan murah akan berlangsung selama 2 hari 16 hingga 17 Oktober yang diharapkan dapat menstabilkan harga pangan di pasar. Jadi gerakan pangan murah ini dalam rangka stabilisasi harga ini. Kemudian juga dalam rangka mempengaruhi Hari Pangan Sedunia.
Jadi ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Jadi kita di Bau-Bau, kita laksanakan di tempat ini bekerja sama dengan beberapa instansi juga kayak Dinas Perindak, kemudian beberapa distributor untuk melaksanakan pasar murah. Jadi gerakan nasional itu namanya Gerakan Pangan Murah. Salah satu pengunjung, Supiati, merasa terbantu dengan kehadiran pasar pangan murah pemerintah. Sayangnya padatnya warga membuatnya harus berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah. Ya, lumayan, tapi berebutnya yang lumayan bisa terjangkau di sini, terjangkau dari masyarakat. Adapun harga ditawarkan pemerintah, gula pasir Rp14.000 per kilogram, telur ayam ras Rp54.000 per rak, harga bawang merah Rp20.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, tomat buah Rp5.000 per kilogram, dan cabai merah besar Rp12.000 per setengah kilogram. Wadin Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau memetakan 11 TPS rawan di wilayah hukumnya yang terletak di Kecamatan Kepulauan. Peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-482 dan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau ke-22 tahun ini diharapkan menjadi semangat untuk berkolaborasi demi kemajuan Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.